Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, seorang ustadz di video berikut sangat ngawur membahas Alkitab. Dan untung saja ada seorang pendeta yang bijaksana menjawab pernyataan beliau. Nah, saudara dalam Tuhan, seperti apa ngawurnya seorang ustadz di video berikut? Kita lihat videonya terlebih dahulu dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan yang lebih penting share video ini sebanyak-banyaknya supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Berikut video. Kalau saudara kita tersayang ini Kristen dan Katolik punya anak perempuan, bapak ibu punya anak perempuan yang sudah siap menikah, mereka tidak boleh nikahkan anak perempuannya kepada laki-laki Kristen atau Katolik, nggak boleh. Bible yang bilang harus dengan orang Islam. Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan yang baik ini. Di awal tadi saudara-saudaraku, kita sudah saksikan dan dengar bersama-sama pernyataan dan pengajaran dari Ustadz Kainama, di mana dia berkata bahwa perempuan Kristen harus dinikahkan dengan laki-laki beragama Islam. Itu yang boleh sholat siapa aja, laki-laki harus yang Kitab Kejadian pasal 17. Nah, ini laki-laki yang boleh sholat tuh laki-laki yang mana gitu. Nanti ada juga buat yang apa, ini gambaran bahwa kalau saudara kita tersayang ini Kristen dan Katolik punya anak perempuan, bapak ibu punya anak perempuan yang sudah siap menikah, mereka tidak boleh nikahkan anak perempuannya kepada laki-laki Kristen atau Katolik, nggak boleh. Bible yang bilang harus dengan orang Islam. Oh iya Pak, ada. Jadi yang ini boleh yang ustadz yang ini itu kita ada. Nanti saya bilang ini. Kitab Kejadian pasal 17 ayat 10 Ustadz, maaf, angka kecil 10. Kita sudah dengar bersama-sama saudara-saudaraku pernyataan yang disampaikan oleh Ustadz Kainama. Pengajaran yang disampaikan oleh Ustadz Kainama dengan berdasarkan kitab suci agama Kristen, yaitu Alkitab, yang dia artikan sesuai dengan keinginannya sendiri. Dan hal itu saya akan memberikan tanggapan saudara-saudara. Di dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat yang ke-10, Alkitab di sini berbicara tentang janji Allah kepada Abraham, yaitu bunyinya sebagai berikut: inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Di dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat yang ke-10 yang dibahas oleh Ustadz Kainama tadi saudara-saudaraku, itu berbicara tentang janji Allah kepada Abraham, ya. Sunat adalah sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Jadi di dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat yang ke-10 itu bukan seperti yang Ustadz Kainama katakan bahwa setiap perempuan Kristen itu pada saat mereka harus menikah itu harus dinikahkan dengan orang yang beragama Islam. Dan saya mau sampaikan kepada Ustadz Kainama bahwa pengajaran Anda adalah pengajaran yang mengada-ngada, ya. Pengajaran Anda itu adalah sudah menjurus kepada penistaan agama. Pengajaran Anda sudah menjurus kepada penistaan agama Kristen. Anda seenaknya mengartikan dan menafsirkan Alkitab sesuai dengan jidat Anda. Kemudian saya akan memberikan ayat kitab suci yang menyatakan tentang pasangan orang-orang Kristen, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menjawab ajaran Ustadz Kainama. Di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14, Alkitab berkata begini: janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, ya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi Alkitab di sini berkata mengenai pasangan-pasangan dari orang-orang Kristen atau
dari laki-laki dan perempuan Kristen untuk memperoleh pasangan hidup bukan seperti yang diajarkan oleh Ustadz Kainama, di mana harus menikah dengan orang-orang yang beragama Islam. Itu adalah pengajaran palsu dan penyesatan, ya, palsu dan penyesatan. Alkitab berkata di sini bahwa janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Jadi harus menikah dengan sesama umat Kristen, sesama orang Kristen, karena itu adalah pasangan yang seimbang. Karena Alkitab berkata bahwa jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang, ya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi orang-orang yang di luar Kristus itu, mereka, Alkitab katakan, bukan saya, Alkitab katakan bahwa mereka hidup dalam kegelapan. Mengapa? Sebab Kristus itu adalah terang dunia. Siapa yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka berjalan dalam kegelapan. Karena Yesus Kristus pernah berkata bahwa akulah terang dunia, ya, akulah terang dunia. Oleh sebab itu, saya mau sampaikan kepada para ustadz mualaf agar supaya Anda jangan seenak jidat saudara-saudara menafsirkan kitab suci agama Kristen, yaitu Alkitab, sesuai dengan keinginan Anda sendiri. Anda akan dituntut dengan pasal penistaan agama. Oke? Demikianlah video tanggapan saya atas pengajaran Ustadz Kainama yang seenaknya menafsirkan kitab suci agama Kristen, Baik, Alkitab, sesuai Tuhan, dengan itu keinginan. videonya. Kita sudah simak apa yang disampaikan oleh seorang Ustadz Kainama di video tadi. Dengan pedenya tapi ngawur, ya, beliau mengatakan bahwa anak gadis Kristen dan Katolik tidak boleh nikah dengan sesama agamanya, tetapi harus nikah dengan Islam. Dan saudaraku dalam Tuhan, dia mencopot ayat Alkitab untuk membuktikan kebenaran yang dia sampaikan, walaupun pada akhirnya apa yang dia sampaikan tidaklah benar sesuai dengan yang dijelaskan oleh Bapak Pendeta Sinaen di video tadi. Dan saudara dalam Tuhan, kita juga sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak Pendeta Sinaen. Semoga penjelasan beliau memberkati kita. Ya, jangan lupa mampir ke channel beliau, yaitu Pendeta Sinae, supaya apa? Supaya juga bisa menikmati berkat-berkat rohani melalui channel beliau, karena di sana ada berkat-berkat rohani yang luar biasa yang diupload oleh beliau dan pastinya memberkati kita semua. Nah, saudara dalam Tuhan, kembali ke Kainama. Inilah ngawurnya seorang Kainama dengan pedenya, ya, dengan gaya sok pintarnya mengatakan bahwa anak gadis Kristen dan Katolik tidak boleh nikah yang seagama, tetapi harus nikah kepada laki-laki Muslim gitu loh. Jadi sangat lucu dan sangat ngawur, ya. Tidak ada aturannya begitu bahkan di Alkitab, walaupun tadi dia mencopot beberapa ayat Alkitab. Itu hanya cocokmologi saja, ya. Tidak benar, ya. Tidak ada sejarahnya seperti itu, saudaraku dalam Tuhan. Ya, tidak ada Alkitab melarang orang Kristen, ya, nikah dengan Muslim gitu loh. Tidak ada, ya, tidak ada sama sekali, ya. Justru di dalam perjanjian baru, ya, diajarkan supaya orang Kristen nikah dengan yang seiman gitu loh. Itu ajaran yang benar. Jadi apa yang disampaikan oleh Kainama di video tadi, saya katakan tidak benar
dan tidak berdasar sama sekali. Ya, makanya saya sering sampaikan bahwa Kainama ini bagusnya banyak belajar. Ya, tidak usah ngomong, tidak usah bicara, karena ilmunya, apalagi kalau dia bahas Alkitab, itu ilmunya sangat dangkal sekali. Ya, ilmunya sangat tipis sekali. Ya, jadi dia belum bisa bicara tentang Alkitab. Harusnya dia belajar dulu, ya, belajar lebih dalam. Kalau perlu dia sekolah tinggi teologi, ya, sekolah STT gitu loh, ya, sekolah tinggi teologi. Supaya apa? Supaya dia bisa memperdalam ilmu Alkitabnya, dan ketika dia membahas Alkitab, ya, dia bisa membahasnya dengan benar dan sesuai dengan penafsiran Alkitab sendiri. Tidak menggunakan ilmu cocokmologi gitu loh. Ya, kasihan sekali Kainama. Dan sebenarnya saya tidak lebih melihat Kainamanya, tapi saya kasihan dengan orang-orang yang mendengarkan Kainama ini. Ya, syukur-syukur kalau orang yang mendengarkan beliau masih berpikir logis gitu loh. Tapi kalau pendengarnya kemudian mereka adalah orang-orang yang cepat percaya gitu saja, kasihan kalau tiba-tiba mereka percaya dengan ucapan Kainama di video tadi. Padahal apa yang dia katakan itu tidak benar sama sekali. Ya. Nah, saudara dalam Tuhan, itulah kualitas Kainama. Saudara bisa menilai sendiri. Sekali lagi pesan kita buat Kainama, tidak usah bicara Alkitab, belajar lebih dulu. Kalau perlu sekolah teologi tentang pembelajaran Alkitab, sehingga ketika kamu bicara Alkitab tidak ngawur seperti di video tadi, ya. Nah, selebihnya silahkan tulis tanggapan saudara di komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, yang memberkati dan juga yang memuliakan nama Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.